Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Zahra Apriyantika Adisari, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat bahan ajar IPS SD ke dalam PPT interaktif. Nah, di sini ada kompetensi, materi, kuis, dan profil. Nah, untuk materinya, adapun untuk kuisnya seperti ini. Dan ini profil untuk kelompoknya. Pertama-tama, kita siapkan dulu bahan ajarnya. Nah, saya sudah membuat folder ya teman-teman, bahan membuat PPT interaktif. Di sini sudah ada GIF-nya, picture-picture yang akan saya masukkan. Kemudian saya mencari dulu PPT templates-nya supaya PPT interaktif ini lebih menarik. Nah, ini teman-teman, kita bisa download PPT template ini di Google ya, dengan cara tinggal ketik saja PPT templates. Nah, dari sini kita bisa sudah punya PPT yang menarik ya. Langsung saja kita mulai nih, yaitu judulnya bahan ajar IPS SD. Kemudian teman-teman, di sini kita membuat panel yang seperti yang saya tadi sudah tunjukkan ya. Ada kompetensi, ada materi, ada kuis, dan profil. Nah, caranya seperti ini. Kita tambahkan dulu kita tekan insert, terus kemudian pilih pictures. Nah, pilih this device. Kemudian kita ke dokumen, ke file yang sudah saya buat. Nah, yang pertama itu kita bikin dulu kompetensi ya. Kita masukkan dulu gambarnya. Lanjut. Kemudian untuk materinya, sesuaikan ya. Kemudian ini untuk kuis dan ini untuk profilnya. Lihat yang sekaligus ya teman-teman. Harus satu-satu. Nah, kemudian ini untuk profilnya, gambar profilnya. Nah, kemudian teman-teman, kita buat dulu ini shape-nya. Kita bisa pakai ini aja ya, untuk memberikan nama di bawahnya. Bikin lagi. Teman-teman bisa atur warnanya sesuai kemauan teman-teman ya. Supaya cepat bisa dikontrol. Di copy aja, Ctrl C, kemudian Ctrl V, Ctrl V. Simpan di sini di bawah-bawahnya. Kemudian kita tulis namanya. Nah, di bahan ajar itu selalu ada kompetensi kan ya, seperti kompetensi dasar dan skalanya, indikatornya. Nah, kita buat saja namanya kompetensi. Kemudian dalam bahan ajar juga harus ada materi. Kita tulis materi. Kemudian setelah nanti anak memahami materi, kita pasti memberikan latihan soal. Nah, kita namakan saja kuis. Kemudian
Jika ini digunakan untuk tugas kelompok, bisa ditambahkan ini seperti yang saya buat, yaitu profil. Nah, kita sudah untuk menunya ini disebutnya halaman menu. Nah, kita tambah dulu lagi pictures X. Nah, picture X ini untuk nantinya keluar. Kita simpan di sebelah sini biar terlihat jika ingin keluar dari menu ini. Nah, teman-teman, ini menunya sudah jadi. Nah, saatnya kita memberikan hyperlink kepada menu-menu ini. Nah, kita ambil dulu yang pertama, itu kompetensi. Nah, silahkan teman-teman tekan gambarnya, pilih action, kemudian hyperlink to. Teman-teman mau simpen materinya di slide keberapa? Kita pilih saja di slide ketiga. Nah, oke. Tekan oke. Kemudian untuk shapes-nya juga akan kita berikan action. Tapi teman-teman ingat, jangan tekan action-nya, jangan berikan hyperlink-nya di tulisan kompetensi ini. Nanti yang ada akan berubah warna. Jadi kita tekan shapes-nya, kemudian pilih action, dan hyperlink to, kemudian pilih slide. Nah, kita mau ke slide ketiga, karena tadi kita sudah tentukan kompetensi itu ada di slide ketiga. Oke. Nah, kita coba apakah slide hyperlink-nya sudah berjalan, sudah bisa dipakai. Nah, kita mulai. Let's go. Nah, kita pilih kompetensi. Oh, bisa. Tapi ini kita pencet apapun masih bisa berjalan ya, teman-teman. Nah, supaya kursor ini tidak berguna di selain gambar-gambarnya, gambar-gambar yang kita beri hyperlink, kita bakal gunakan slideshow. Nah, teman-teman, dari slideshow ini kita pilih setup slideshow. Nah, di sini ada 3 pilihan. Ada presented by a speaker full screen. Nah, kita pilih yaitu browse at a kiosk full screen. Nah, kita tekan OK. Kita coba lagi ya, teman-teman. Nih, sekarang nggak bisa ya? Tuh. Cuman bisa yang kita kasih hyperlink. Nah, ini sudah kita kasih hyperlink kompetensi. Nah, kita nggak bisa tekan apapun. Kemudian kita lanjut saja ya. Untuk materi, profil, kuis, dan lainnya masih sama, kita tinggal kasih hyperlinknya. Nah, di sini sekarang aku mau kasih tahu teman-teman tentang kuisnya ya. Tambah halaman baru di sini. Kita pilih home, new slide. Nah, kita cari background yang polos. Nah, kuis seperti tadi. Kemudian insert, action, hyperlink to. Nah, ke slide. Kemudian kita pilih slide 4. Oke. Nah, di sini pilih slide 4 juga. Nah, sini pilih action, maksudnya hyperlink to slide. Maaf. Nah, slide ke slide 4 ya. Jadi teman-teman nanti bisa pilih ini dan ini. Nah, untuk ini, oh iya teman-teman, tanda X ini untuk mengakhiri. Jadi kita harus kasih action juga. Kita pilih hyperlink to, kemudian end show. Semuanya ya kita end show. Nah, lanjut aja kita bikin quiznya. Kita kembali lagi ke file yang sudah saya buat ini. Nah, kita buka. Nah, di sini kelompok saya sudah menyiapkan quiznya ya, teman-teman. Kita ambil saja, kita buat dulu quiznya. Nah, kita pilih yang ini saja. Bisa tanya, apakah kalian sudah siap
Siap mengikuti kuis? Jika sudah, silahkan tekan tombol mulai. Nah, kita bikin juga tombol mulainya. Buat saja bulat di sini ya, teman-teman. Tulis mulai. Nah, selanjutnya itu untuk soal. Kita buat ini. Warnanya bisa diganti ya teman-teman. Kalau teman-teman bosan melihatnya, itu terserah teman-teman. Nah, supaya kelihatan kita bisa pilih warna yang seperti ini. Kita tulis nomor 1 ya. Ini untuk soal nomor 1. Kemudian kita buat lagi shapes untuk soalnya. Ambil soalnya, simpan di sini, datang ke Indonesia. Nah, kita hapus angka 1-nya. Nah, biar kelihatan kita bisa ganti warnanya. Terlalu besar bisa kita ganti ukurannya. Setelah soalnya kita buat pilihan gandanya. Kita buat 4 pilihan saja ya teman-teman. Kita copy saja. Kita jajarkan. Nah, kita lihat lagi soalnya itu. Kita ambil gini. Nah, kita ambil satu-satu ya teman-teman. Tulis ini. Kita ganti ini jadi huruf, jadi pilihan ganda A, ini B, ini C, ini D. Nah, ganti warnanya supaya terlihat. Nah, kita udah memberikan, sudah selesai membuat pilihannya. Nah, kita buat dulu jawaban benar salahnya. Setelah kita membuat soalnya seperti ini, kita buat dulu jawaban benar dan salahnya ya teman-teman. Nah, kita pilih dulu ini shapes A, dagang, kemudian kita menuju format. Nah, di sini kita selection pen. Nah, selection pen ini kita ganti jadi jawaban benar. Kemudian untuk shapes B, C, dan D itu jawaban salah. Nah, kita pilih lagi format, kemudian bikin group, tekan group. Nah, udah ya, jadi
shape ke rectangle 9, 7 sama 5 itu jawaban salah. Kita ganti nama grupnya itu jadi jawaban salah. Nah, kemudian untuk soal itu kan ada 10 ya. Kita bisa cari nomor untuk soal selanjutnya, disimpan di sebelah sini untuk menuju soal selanjutnya. Lalu bawah ya, ternyata kita sebelah sini. Nah, ini seperti biasa kita berikan action, berikan hyperlink to next slide. Nah, kita pilih slide-nya. Ini kan slide kelima ya teman-teman, berarti slide selanjutnya itu slide 6. Kemudian teman-teman, karena ini kuis, maka kita membutuhkan codingan juga ya teman-teman, untuk memasukkan agar nilainya muncul di setiap soal. Nah, kita bisa tekan dulu Alt di keyboardnya, Alt dan F11. Nah, kemudian kita pilih Insert, terus Modul. Nah, ini saya masukkan codingan yang sudah saya buat. Nah, di sini plus 10 ya teman-teman. Kenapa saya tulis plus 10? Karena saya akan membuat 10 soal dan tiap soal itu nilainya 10. Kalau teman-teman membuat 20 soal, ini plus 10-nya bisa diganti ya, jadi plus 5. Nah, lanjut, karena ini codingan makronya sudah aktif, kita tekan lagi shapes-nya. Nah, di sini kita pilih action lagi teman-teman ya. Nah, di sini sudah ada run makro. Kalau tadi sebelum kita memasukkan codingan tersebut, run makro ini belum bisa digunakan ya teman-teman. Nah, di sini untuk shapes A karena jawaban benar, jadi kita pilih run makronya itu benar. Nah, untuk shapes B yaitu kita pilih actionnya yaitu karena itu jawabannya salah, kita run makronya berarti pilih salah. Nah, salah. Ini juga salah. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, untuk mulainya juga diberikan action ya teman-teman, yaitu kita pilih run makro. Di sini ada mulai. Untuk mempersingkat waktu saya akan duplikat ya teman-teman. Kalau bikin soal supaya tidak capek membuat lagi shapes-nya dan shapes pilihan gandanya, teman-teman tinggal pilih saja duplikat slide sebanyak slide yang teman-teman butuhkan. Nah, saya akan menduplikat 10 slide karena di sini kita akan mencoba apakah kuis ini bisa digunakan, apakah codingan yang sudah saya masukkan itu work. Nah, kita duplikat sampai 10 soal saja. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sudah cukup ya teman-teman. Kemudian kita pilih lagi background baru. Atau kalau teman-teman mau, kita bisa pakai ini. Biar supaya lebih menarik ya teman-teman. Nah, di sini kita masukkan checkpoint. Kita tulis checkpoint. Nah, checkpoint ini kita kasih action. Nah, di sini tekan lagi ke insert pertama, kemudian action, dan kita pilih run makro, dan di sini adalah kita pilih score. Nah, kita udah buat ya teman-teman. Kita lihat dulu apakah sih codingan untuk kuisnya sudah berjalan atau belum. Kita lihat, kita coba sekarang ya.
Info, kita pilih quiz. Nah, karena semua soalnya tadi saya copy sama saja gitu ya. Jadi kita pilih coba dagang, atau kita pilih ini, pilih ini. Jadi seperti tidak berubah ya, karena ini angkanya tidak saya ganti. Nah, kita lihat checkpoint kita berapa. Nah, nilai Anda adalah 90. Berarti codingan ini yang tadi saya sudah buat di Alt plus F11 sudah bisa digunakan, teman-teman. Nah, berarti codingan ini sudah terbukti work ya, bisa digunakan. Nah, teman-teman, berarti codingan tadi ini sudah berhasil ya, teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin membuat kuis di PPT interaktif, teman-teman tinggal buat saja codingannya dengan Alt, kemudian F11, kemudian pilih Insert di sini, kemudian pilih modul dan masukkan codingan yang ada di layar ini ke codingan teman-teman ya. Nah, kemudian jika codingannya kuisnya sudah bisa digunakan, kemudian teman-teman tinggal masukkan saja materinya dan jangan lupa hyperlinknya. Nah, teman-teman akan memasukkan materi di slide berapa. Setelah semuanya selesai, kemudian saya akan memberitahu bagaimana cara men-save PPT interaktif ini supaya kuisnya Word dapat digunakan ya. Kita pilih file, kemudian kita pilih save as ya, teman-teman. Teman-teman mau simpan di mana? Saya simpan di bahan tugas UTS PPT interaktif, di bahan membuat PPT interaktif saja. Kemudian teman-teman bisa memberikan nama dengan misalnya bahan ajar IPS. Nah, di sini bisa teman-teman pilih, di sini ada save as type. Nah, teman-teman di sini pilih PowerPoint, Macro, Enable, Show. Nah, teman-teman pilih ini ya. Kemudian kita simpan. Ini sedang menyimpan ya, teman-teman. Nah, kita coba keluarkan dulu ini. Nah, teman-teman, sudah disimpan tadi. Nah, nanti akan berbentuk seperti ini, seperti bahan ajar IPS-nya. Nah, mungkin hanya segitu ya, teman-teman. Mudah-mudahan ini dapat membantu tugas teman-teman juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.